Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, "Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dan dihormati oleh anak-anaknya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah seorang pejabat gerejawi dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi. Sesungguhnya salah satu syarat agar keluarga dapat hidup berbahagia adalah apabila pribadi orang di dalam keluarga atau rumah tangga yang berstatus pria atau suami dan wanita atau istri itu bersama-sama dapat hidup sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga yang baik, penuh dengan cinta kasih Tuhan Yesus, mampu memimpin keluarganya, hidup beriman percaya yang mengutamakan untuk hidup menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, serta mampu mengajar dan mendidik orang tentang cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dengan demikian itulah yang memungkinkan keluarganya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan selalu menyatakan pujian dan kemuliaan nama Tuhan, Raja dan Kepala atas gereja atau umatnya. Pejabat gerejawi yang dipilih dan dipanggil dari dalam hidup keluarga atau rumah tangga yang sedemikian itulah yang akan dianugerahi kemampuan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menghasilkan buah-buah cinta kasih, menjadi saluran berkat, atau yang suka memberi daripada menerima berkat, dan setiap pribadi orang yang bertemu dengan keluarga ini akan dapat merasakan tentang adanya damai sejahtera dan sukacita yang nyata. Di suasana bulan Oktober sebagai bulan keluarga ini, kiranya Roh Kudus menolong kita, baik itu para pria atau laki-laki maupun suami, dan juga para wanita atau perempuan sebagai istri, mampu menjadi dan sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, ibu yang mengatur kehidupan keluarga yang baik dan penuh dengan cinta kasih Tuhan Yesus, yang juga mampu mengajar anak-anaknya dan semua orang yang ada di dalam tanggung jawab didikannya untuk sungguh-sungguh mengenal cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, agar mereka dapat tumbuh atau berkembang menjadi dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kehidupan orang yang beriman percaya kepada Kristus ini. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 2, 3, dan 4. "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu
dan kandungan kambing dombamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam melaksanakan hidup berjemaat, tentu saja setiap pribadi, orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pejabat gerejawi yang melayani di lingkungan persekutuan umat-Mu, di dalam melaksanakan hidup beriman kepadamu itu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, maka pasti Tuhan juga akan menganugerahkan kepada mereka untuk hidup mau menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi. Demikian juga selalu memberi tumpangan, cakap mengajar orang, seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Kini Bapa, kami harus senantiasa memohon kepadamu, berkenanlah kiranya untuk menolong kami ketika kami menanggung beban karena adanya kuasa sakit penyakit yang mengganggu hidup kami. Penyakit apapun itu juga tetap kami serahkan ke dalam kasih mujizat penyembuhan-Mu, termasuk juga apabila masih ada pandemi COVID-19 ini mengganggu kehidupan kami umat-Mu, pasti Tuhan juga yang akan bertindak mengusirnya hingga sampai tuntas, hanya menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami. Kami bermohon semuanya ini hanya kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kami ciptaan-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.